Kredit BRI. Apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita mengajukan kredit di BRI dan apa saja yang harus kita siapkan setelah kredit BRI bisa dicairkan. Simak terus pemaparan saya. Untuk teman-teman bisa mencairkan kredit di BRI, khususnya Bank BRI itu ada berbagai macam cara dan juga alternatif ya. Nah, salah satu cara untuk teman-teman itu bisa mengajukan atau di ACC kredit BRI-nya itu yang paling utama yang harus teman-teman siapkan sejak dini adalah teman-teman wajib memiliki kolektibilitas atau BI checking yang lancar. Kenapa saya bilang demikian? Dikarenakan akan menjadi faktor utama ketika petugas bank ini melihat berkas teman-teman, itu adalah ditarik KTP-nya teman-teman untuk ditarik datanya di BI checking atau slik. Ya teman-teman, jadi akan sangat krusial sekali untuk masalah BI checking. Nah, untuk teman-teman sebaiknya BI checking teman-teman harus rapikan dahulu sebelum teman-teman mengajukan kredit BRI tahun 2024 ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena sekarang ini untuk teman-teman bisa mengajukan kredit BRI akan semakin susah kompetisinya. Kenapa demikian? Karena bank ini gak cuma BRI saja ya, khususnya semua bank ini sekarang sedang berbondong-bondong untuk bisa membersihkan NPL dan kolektibilitas macet atau kredit bermasalah pada portofolio BRI atau bank lainnya. Karena itu menggerus laba dari setiap perbankan biasanya teman-teman. Jadi mereka akan sangat selektif sekali, khususnya Bank BRI di sini saya bahas. Jadi khususnya BRI ini akan sangat selektif untuk bisa menilai bagaimana teman-teman ini kreditnya di bank sebelumnya atau di pinjol sebelumnya ini lancar, lunas atau macet. Itu ya teman-teman. Jadi rapikan BI checking teman-teman terlebih dahulu sebelum teman-teman mengajukan kredit BRI. Nah, syarat yang berikutnya ini sangat mudah teman-teman ya. Sangat mudah sekali dan sudah sering saya bahas untuk teman-teman bisa mengajukan kredit BRI sampai di ACC dan apa yang harus kita lakukan setelah kredit BRI kita di ACC. Nah, persiapan sebelum teman-teman mengajukan kredit BRI adalah syarat yang pertama adalah teman-teman wajib sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Kalau sudah menikah, nanti silakan teman-teman melangkah pada tahap yang selanjutnya. Yang kedua yaitu KTP. Nah, KTP ini dua, itu KTP suami dan istri dan juga buku nikah lampirannya. Nah, kalau teman-teman ini belum menikah gimana? Nah, kalau teman-teman ini belum menikah, silakan teman-teman melampirkan surat keterangan yang menerangkan bahwa teman-teman ini belum menikah, dinyatakan dan disahkan oleh kepala desa atau perangkat desa setempat atau kelurahan setempat. Apakah ini wajib untuk teman-teman yang belum menikah itu melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat? Hukumnya wajib banget ya, saya tekankan wajib banget, tidak bisa di skip untuk yang satu ini. Nah, kemudian syarat yang kedua, tadi kan usia, yang kedua adalah KTP. Tadi sudah saya spill sedikit di depan bahwa untuk mengajukan kredit BRI ini KTP teman-teman kan nanti akan dilihat dan ditarik. Nah, itu fungsinya KTP ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman wajib melampirkan KK atau kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini teman-teman bersifat wajib atau mandatori istilah perbankannya. Kenapa? Jadi gini teman-teman, untuk teman-teman ini mengajukan, kalau misalnya teman-teman ini pasangan baru, maka silakan teman-teman melampirkan KK yang terbaru ya. Jangan sampai teman-teman masih di orang tua masing-masing tapi belum dijadikan satu KK-nya, itu jangan. Karena itu akan mempengaruhi penilaian dari teman-teman dan mungkin nanti berkasnya akan sedikit terhambat. Kenapa saya bilang demikian? Dikarenakan waktu verifikasi akan dikembalikan, Pak, Bu, Mas, Mbak, tolong
KK-nya ini diperbaharui dulu di Dukcapil. Nah, perbarui di Dukcapil otomatis teman-teman perbaharui satu KK, yang kedua adalah KTP. Oke, kalau KTP-nya ini belangkonya nggak habis, kalau belangkonya habis, nah nanti malah pengajuan teman-teman ini akan semakin molor untuk bisa di ACC dan juga di survei. Nah, ngomong-ngomong masalah survei, kita akan membahas di syarat yang keempat, yakni setelah KK tadi ya, adalah teman-teman ini wajib sudah memiliki usaha. Nah, usaha ini nanti akan disurvei, divalidasi oleh petugas BRI dan juga supervisor dari Bank BRI di mana tempat-tempat mengajukan pinjaman kredit BRI-nya. Nah, ada berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Biasanya kayak gini teman-teman. Teman-teman pengen ngajukan kredit di BRI KTP Bandung, tapi usaha teman-teman ini misalkan di Jakarta, di Tanah Abang. Apakah bisa? Saya jawab bisa. Ada dua kemungkinan yang akan teman-teman temui nanti di jalan ketika ada perbedaan tempat usaha dan juga KTP teman-teman. Yang pertama, teman-teman akan disuruh mengajukan pinjamannya ini di tempat asal KTP teman-teman. Nanti verifikasinya di asal KTP dan dilakukan OTS. OTS itu on the spot oleh pihak marketing BRI ataupun supervisornya, di mana teman-teman mengajukan kredit BRI tersebut untuk divalidasi keberadaan usahanya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah teman-teman bisa mengajukan di BRI unit tempat teman-teman ini menjalankan usaha. Jadi sebaiknya nih kalau teman-teman memang di tempat usaha, pergilah dulu ke BRI setempat, tanyakan tuh, bisa nggak saya mengajukan kredit di sini, usaha saya di sini tapi KTP saya di luar provinsi sini, kayak gitu aja teman-teman, silakan ditanyakan. Kalau tidak bisa, nah langsung deh teman-teman urus di kampung teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman coba di kampung dulu meninggalkan usaha, tapi silakan teman-teman tanyakan dulu pada BRI tempat teman-teman akan mengajukan kredit BRI ini di lingkungan usaha teman-teman dulu, baru ke kampung halaman kalau misalkan tidak disetujui di tempat teman-teman berusaha. Kemudian usaha teman-teman ini nanti kan divalidasi ya oleh surat keterangan usaha atau SIUP atau OSS ya. Jadi surat keterangan usaha ini nanti teman-teman bisa bikin online ya, bisa bikin online ataupun nanti teman-teman bisa membuat manual lewat kelurahan atau balai desa tempat teman-teman tinggal yang menyatakan bahwa nama teman-teman yang tercantum di KTP, kemudian nanti di bawahnya lagi ada jenis usaha, telah berjalan berapa puluh tahun misalkan, seperti itu teman-teman. Jadi diterangkan di surat keterangan usaha ini teman-teman itu berusaha di mana, sudah berapa lama, dan jenis usahanya apa. Ngomong-ngomong jenis usaha yang bisa di ACC untuk teman-teman pengajukan kredit BRI adalah usaha yang legal. Jangan yang ilegal ya. Kalau ilegal teman-teman udah tahu sendiri jenis-jenis usaha ilegal. Nah, teman-teman bisa mengajukan semua usaha yang legal untuk bisa teman-teman mendapatkan fasilitas kredit di BRI. Kemudian setelah usaha, ini syarat yang terakhir sebagai pelengkap dan juga bisa dijadikan patokan berapa sih jumlah plafon yang akan teman-teman cairkan ini. Dari syarat yang kelima yang terakhir ini adalah teman-teman mewajibkan untuk difotokopi ya, difotokopi dulu jaminannya. Jadi teman-teman wajib melampirkan fotokopi jaminan. Fotokopi jaminan ini jaminannya apa saja yang bisa diajukan untuk pinjaman kredit BRI? Yang pertama adalah sepeda motor ya. Diusahakan 5 tahun ke belakang ya. Kalau tidak bisa ya mungkin bisa diajukan tahun tua tapi plafon pinjamannya tidak begitu maksimal atau sesuai keinginan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah BPKB mobil, sama juga seperti motor, tergantung dari tahun pembuatan. Semakin lama maka semakin kecil plafonnya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika usaha teman-teman besar juga bisa mengcover jumlah plafon pinjaman yang akan teman-teman ajukan kredit di BRI-nya. Kemudian yang ketiga, surat-surat tanah. Surat-surat tanah ini bisa dalam bentuk surat sawah, surat rumah. Rumah ini berarti rumah dan bangunan ya, atau tanah pekarangan. Itu juga bisa teman-teman, untuk teman-teman bisa mengajukan
pinjaman kredit BRI tahun 2024 ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih awam dengan kredit di BRI, bisa simak video saya ini atau silakan subscribe dan lihat video-video saya yang lain, karena saya sudah sering sekali dan banyak sekali membahas tentang kredit BRI, khususnya tahun 2024 ini. Semoga video kredit BRI ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.